Shopee COD, Shopee COD, bayar di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, para subscriber setia dimanapun kawan-kawan semuanya berada. Selamat berpuasa, semoga sehat selalu, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan puasanya. Pokoknya semuanya dilancarkan ya, jauh dari yang aneh-aneh. Baik, di video kali ini kita akan coba belajar bersama-sama tentang penyebab mesin piston cepat panas dan cara kerja air radiator. Berhubung keduanya saling berhubungan, saling bersinggungan, mari kita bahas kedua-duanya secara langsung. Kita mulai dari cara kerja air radiatornya ya, karena kalau kita tahu cara kerja air radiator saat mesin kita overheat atau merasa cepat panas, kita minimal kita bisa tahulah gambarannya seperti apa, cara menanganinya seperti apa, dan nanti di akhir akan saya kasih kesimpulan ya tentang mesin cepat panas yang makin kesini ternyata kasusnya makin melonjak, bukan menurun ya, makin banyak. Baik, kita langsung mulai dari sirkulasi airnya dulu ya. Tahap pertama cara kerja air radiator, versi saya akan saya awali dari sirkulasi air radiator. Oke, kita nyalakan. Oke, di sini bisa dilihat ya, air radiator saat pertama dinyalain langsung bersirkulasi ya. Ini saya lihat, ini saya pegangin karena apa namanya, nggak diam selangnya. Nah ya, air langsung bersirkulasi saat pertama mesin dinyalakan. Oke, ini masih pelan. Kenapa masih pelan? Karena sirkulasi air ini mengikuti irama mesin ya. Makin geber, makin kenceng. Tuh kan. Oke. Bisa kawan-kawan lihat ya, makin digeber makin kenceng airnya. Itu kenapa? Karena air mengikuti irama mesin. Nah, jadi patokan pertama, kalau misalkan mesin kawan-kawan semuanya cepat panas, monggolah dicek sirkulasi airnya ya. Untuk cara pengecekannya sendiri sudah saya buat berkali-kali ya videonya, bukan sekali. Jadi yang pertama cek sirkulasi airnya dulu ya. Oke, kira-kira apa sih yang menyebabkan air ini bersirkulasi sampai air bisa mengalir seperti ini tanpa meluber? Oke, jadi yang menyebabkannya itu adalah kipas pompa radiator. Jadi kipas pompa radiator itu yang membuat sirkulasi air ini berputar. Bisa lihat dari samping. Itulah penampakan dari kipas pompa radiator. Kalau kita engkol atau kita starter ya, untuk pengujian harap diengkol saja, akan langsung berputar. Kalau kita engkol langsung berputar ya. Jadi kalau misalkan airnya nggak bersirkulasi setelah dicek, silahkan yang pertama cek dulu kipas pompa radiatornya. Oke, saat mesin mati air langsung kembali lagi ke rumahnya, ke rumah pompa radiator. Nah ini tahapan pertama ya, tahapan pertama sistem pendingin di motor Vixen ini ya. Saat pertama dinyalakan langsung bersirkulasi. Yang membuat sirkulasinya kipas pompa radiator, dan kalau nggak bersirkulasi cek saja kipas pompa radiatornya. Yang pertama, yang selanjutnya terjadi apa? Air bersirkulasi ya, dari kiri ke kanan mesin. Oke, dari kiri ke kanan mesin, terus bersirkulasi, berputar sampai di stop. Di stop di mana? Di stopnya di sini ya. Di termostat untuk yang sebelah kiri ini ya, atau sebelah depan layar kamera, ngap semuanya. Di blok termostat ini air radiator masih terkunci kalau misalkan suhu mesin masih belum ideal ya.
Termostat ini kan fungsinya buka tutup katup ya, bisa lihat video di samping. Itu video cara pengecekannya ya. Katup termostat terbuka atau ke bawah saat benar-benar panas. Ini saat masih dingin, baru pertama start itu masih tertutup. Kenapa? Untuk mencapai suhu ideal. Jadi kalau misalkan langsung dibuka, suhu ideal mesin agak susah ya. Agak susah banget, tapi agak susah dicapai. Kalau misalkan termostatnya dilepas atau terlalu kebuka. Nah, saat air radiator semuanya sudah bersirkulasi dan sudah suhu mesin otomatis panas, termostat ini membuka jalur dan air radiator kembali bersirkulasi masuk sini ya. Masuk sini, dari pompa radiator, blok, seher semuanya berputar sekarang. Melewati kisi-kisi radiator, dimana dari kisi-kisi radiator ini udara masuk, dibantu untuk menstabilkan suhu mesin ya. Air radiatornya menyerap panas mesin, lewatin ke sini, dari sini didinginkan oleh udara secara alami. Itu wajar, karena emang seperti itu cara kerjanya. Nah sekarang langkah selanjutnya apa sih? Kalau misalkan semuanya sudah bersirkulasi, motor masih kita pakai, yang ada misalkan kita malah ngelewatin jalan macet. Jalan macet, cuaca panas, pasti suhu mesin cepat naik. Rata-rata overheat ya. Di situ rata-rata overheat. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita turunin dulu. Oke, yang selanjutnya terjadi adalah ini nih. Dari awal mesin nyala, termosensor ini jadi apa namanya? Jadi mandor lah. Mandor motor ini. Ngawasin suhu mesin bahkan dari pertama menyala ya. Dari pertama menyala mengawasi suhu mesin. Kira-kira saat pertama start suhu mesinnya kan masih dingin ya. Jadi mesinnya ke ECU berapa. Sampai kemudian suhu mesin itu sudah di atas 100 derajat. Oke. Sudah di atas 100 derajat, si termosensor ini ngirim sinyal ke ECU untuk hidupin kipas. Hidupin kipas. Jangan dia mulu buat dia kerja ya. Istilahnya mungkin kayak gitu. Akhirnya kipas itu berputar. Ya, akhirnya kipas itu berputar. Berputarnya kapan? Berapa menit waktunya? Yang saya tahu sendiri sih nggak ada durasi waktunya ya. Sampai kipas berputar hanya suhunya saja 100 derajat. Atau sampai lampu suhu di indikator speedometer itu menyala, kipas pun otomatis akan ikut menyala. Itu tandanya motor kita overheat. Jadi air radiator yang bersirkulasi ke seluruh mesin sudah dikatakan defeat ya, nggak victory, chaos lah. Jadi suplai pendingin di motor itu melalui udara dan air radiator sudah nggak bisa menstabilkan suhu mesin, bukan mendinginkan. Makanya si termosensor ini ngirim sinyal ke ECU, hidupin kipasnya muter. Dan muter ini bukan niup tapi nyedot, jadi 2 kali lipat nih, double victory ini. Udara dari depan saat kita leading masuk, diserap oleh kisi-kisi air radiator, oleh radiator pula disedot ya, dan hasil sedotan itu ke belakang sampai ke sini kerasa dinginnya. Itu mendinginkan head silinder dan blok silinder ya. Pokoknya area sekitar sini didinginkan juga oleh kipas dari belakang. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Ini kan sudah bolak-balik ya, semua sistem sudah bekerja. Ada satu hal lagi yang masih belum saya tahu ya, yaitu tutup radiator. Tutup radiator ini bukan hanya untuk menutup tempat pengisian air radiator biar gak tumpah, tapi tutup radiator ini ya, terlihat ini katup untuk membuka tutup. Jadi kalau dirasa mesin sudah panas sebelum kipas ini menyala ya, sebelum overheat, sebagian air radiator hanya beberapa mili ya, bukan sebagian, beberapa mili dialirkan. Ini yang membukanya, ini yang nyuruhnya membuka. Dia melepaskan tekanannya sedikit, airnya masuk melalui tangki cadangan. Oke, melalui tangki cadangan masuk. Untuk apa? Untuk didinginkan. Di tangki cadangan kan ada selang kecil juga ya, pembuangan. Itu jangan sumbat. Itu untuk hawa. Selain untuk pembuangan, untuk hawa juga. Jadi air yang panas masuk, didinginkan, hawa panasnya keluar dari selang itu. Nah, berhubung beberapa mili dialirkan menuju tangki cadangan dan radiator pasti kekurangan air. Kalau sudah dingin, langsung disedot lagi, tarik lagi,
menuju ke radiator. Skemanya seperti itu, bolak-balik. Jadi nggak ada istilah air radiator itu habis, kecuali ada kebocoran di silang pompa radiator, di selang packing ya, packing head. Dan untuk tangki cadangan ini saya sarankan yang masih pakai standar ya, saya juga masih ada itu, ada lower ada upper, silahkan isi tengah-tengahnya, garis tengah, jangan sampai isi terlalu lower, upper apalagi. Kalau upper banyak kasus air radiator cepat habis di radiator, tapi di tangki cadangan masih banyak, nggak ketahuan kemana, mesin cepat panas, wajar. Karena saat mesin panas, air dialirkan sebagian menuju tangki cadangan. Di tangki cadangan terlalu penuh isinya, di kepenuhan yang ada meluber, isilah di angka tengah-tengahnya ya, seperti itu. Jadi itu cara kerja air radiator. Untuk cara menanganinya tadi, yang pertama cara cek sirkulasi ya, yang kedua kalau nggak bersirkulasi silahkan cek di area pompa radiatornya, yang ketiga silahkan cek kalau misalkan ada masalah lagi termostat, bisa cek di video kecil di sini ya, cara pengecekannya, masak termostatnya. Kalau misalkan dirasa dimasak masih kebuka ketutup katutnya, berarti masih oke. Atau masih ragu juga, silahkan bebas saja, copot saja termostatnya. Selanjutnya masalah-masalah yang bisa muncul ini 90% berhubungan dengan kipas cepat muter dan telat muter. Ini nih termos sensor. Termos ini silahkan copot, ini video di samping juga, silahkan bakar ujungnya, lihat durasi waktunya. Meskipun nggak ada durasi waktu yang ditentukan berapa menit berapa detik ini, tapi saran saya saja, kalau saat kita bakar ya, jangan lupa kontaknya on. Kalau saat kita bakar baru beberapa detik kita bakar, mau pakai hair dryer, mau pakai api korek dan lilin, langsung berputar, itu tandanya kipas kalian cepat muter, termos sensornya ngaco terlalu cepat ya, ada kasus seperti itu. Lalu kalau sampai beberapa menit, bahkan sampai habis rokok sebatang baru muter, itu terlalu lama muter. Itu bisa jadi kamu jalan dari Cianjur ke Inggris bolak-balik, kipas baru muter, balik sini tinggal nama ya. Lalu kalau misalkan kipas justru nggak muter sama sekali, ini modar. Biasanya kalau modar rusak atau sampai patah, muncul kode 21, kipas nggak muter, motor susah langsam, dan air radiator nggak bersirkulasi, biasanya seperti itu ya. Itu pengalaman saya. Tapi kalau masih error cepat dan terlalu lama, nggak akan menimbulkan kode apa-apa, susahnya itu. Lalu apalagi nih masalahnya nih, tutup radiator ya. Kalau sudah nggak bisa menjaga tekanan, ini air radiator semuanya ngalir sini ke tangki cadangan, terus semuanya meluber di situ. Itu penyebab air radiator cepat habis tanpa kita ketahui ya. Tapi di tangki cadangan masih banyak. Cara mengecekannya seperti apa? Saya tadi sederhana ya, sederhana sekali saya ngeceknya. Ini pastikan masih pasang, tutup rapat, buka baut pembuangan air radiator, jadi jangan dulu lepas. Kalau dibuka air nggak muncrat, dan saat ini diputar mau dibuka sedikit, airnya mulai muncrat, berarti tekanannya masih bagus. Tapi kalau itu dibuka, ini dalam posisi rapat, langsung muncrat, tekanannya sudah bocor. Kalau saya sih ngeceknya seperti itu, sederhana ya. Jadi perhatikan, tapi ini untuk tutup radiator langka kasusnya ya. Selanjutnya untuk tadi ya, air nggak bersirkulasi, selain karena kipas pompa radiator rusak atau nggak terkoneksi langsung dengan timing gear, ini termos sensor juga ya. Ini saya sudah buktikan di videonya, kita akan cek saja. Termos sensor rusak, tak bisa bersirkulasi airnya, itu sudah terbukti. Lalu masalah lain di sistem pendingin apalagi sih? Sil pompa radiator, silahkan cek di videonya samping ya. Sil pompa radiator jebol, mesin cepat panas, air masuk ke bagian mesin, bahaya itu. Air radiator 1 liter, oli mesin 1 liter, kalau sampai masuk semuanya, yang kalian pasti akan boros duit. Tiap minggu langsung isi ulang. Kalian nggak tahu habisnya kemana, kalian nggak ngecek oli. Jadi perbandingannya 1:1, 1 liter oli, 1 liter air radiator, parah. Jangan 1 liter, 1 sendok saja yang masuk ke kalter mesin ya, mesin bawah, masuk ke mesin bawah, bercampur dengan oli. Yang air radiator itu yang warna hijau, yang punya oli jadi warna putih sedikit, dialirkan oleh pompa oli, naik saja ke head cylinder untuk melumasi piston. Saat naik turun baret tuh piston,
mesin cepat panas pasti ya, seperti itu. Bahaya apalagi kalau 1:1, apalagi kalau tiap minggu isi kalian nggak cek olinya, jadi motornya ngebulnya bukan karena oli tapi air radiator yang kebakar, dan pasti itu habis duit jutaan hanya karena 50.000 ya seal pompa radiator. Itu biasanya masalah-masalah yang umum seperti itu ya, seputaran itu. Jadi silahkan cek satu-satu. Kalau ada video kecil di samping nggak saya bahas, pokoknya kalian simak aja baik-baik. Oke, mungkin hanya ini ya yang bisa saya sampaikan ke kawan-kawan semua tentang kunci mesin cepat panas dan cara kerja air radiator. Tentunya masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mesin cepat panas ya. Kesimpulannya, kalau misalkan kawan-kawan sudah ngecek semuanya ternyata normal dan ngerasa mesin cepat panas, saya tanya lagi ke kawan-kawan, panasnya seperti apa? Oke, apakah panasnya sampai merah nih? Block cylinder sama head cylinder? Atau knalpot yang merah? Kalau knalpot merah itu masih dalam takaran wajar ya. Kalau udah panas banget sampai merah. Tapi kalau head cylinder sama block cylinder jarang sampai merah. Ya, adapun kalau misalkan kawan-kawan rasa panas itu baru misalkan jalan 4 km disentuh seperti gini panas, menurut saya itu wajar. Kecuali kalau disentuh kayak gini, tangan kawan-kawan langsung nggak ada, itu sudah parah ya. Jadi ciri-cirinya seperti ini ya, untuk membedakan yang udah overheat, kipas nggak muter, lampu suhu nggak nyala, ke tenaga motor. Saya sudah ngalamin di bawah jauh, kipas nggak muter, lampu suhu nggak nyala, tapi tenaga motor loyo ya, nggak ada berbet, nggak ada ngempos, tapi loyo. Kalau ada berbet ada ngemposnya bukan dari overheat saja, tapi ada filter pump kotor, busi kotor, injektor mampet ya. Kalau misalkan nggak ngempos, nggak berbet, tapi motor loyo, ibarat orang itu sehat ya, nggak sesak napas, nggak jantung apa, tapi jalan kakinya sampai keringetan, sampai ngos-ngosan, itu kecapean, terlalu kecapean, sama dengan motor juga. Nah kalau sudah nemuin itu di motor kawan-kawan, berarti motornya overheat. Pengalaman saya, dihidupin kipas pun secara manual ya, di jumper itu nggak akan terlalu berpengaruh. Lebih baik menepi, ngopi, duduk, dan usahakan sebelum menepi, kalau misalkan mau cari tempatnya dulu, jangan lewatin yang macet, karena kalau lewatin yang macet parah tuh motor lu, modar lu ya. Seperti itu saran dari saya. Panasnya seperti apa, jangan hanya panas sedikit langsung wah ini panas banget, jangan ya. Faktor cara kita bawa motor mempengaruhi suhu mesin dan mempengaruhi kipas muter apa enggaknya. Selain komponen elektrikal, cara kita bawa motor pun mempengaruhi. Oke, bawa motor gaspol, jalan lancar, suhu mesin stabil, kipas nggak akan muter sekalipun kita jauh bawa motornya. Bawa motor pelan, main hanya di 1, 2, 3 giginya, sering nempel kopling, cuaca panas, terik ering-erengan, saya pastikan ya kipasnya akan muter. Seperti itu, silahkan saja dicoba, saya sudah membuktikannya sendiri. Oke, sampai jumpa di lain waktu, lain video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Silahkan tulis kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.